Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan saya Alip ya, masih di channel saya AL Motor ya. Oke, tetap stay di channel saya AL Motor. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu atau berbagi pengalaman ya, mungkin hal kecil saja. Ini ciri-ciri ECM error. Ini motor kebetulan ECM-nya error, jadi akan saya kasih tahu itu gejala-gejalanya itu kayak apa. Oke, sebelum saya lanjut jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, dan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, motor ini yang pertama ya, kalau ECM error itu BBM-nya itu lebih boros, hampir 2 kali lipat. Itu BBM-nya boros. Yang punya motor kendalanya utama itu seperti itu. Terus motor ini ya, sebelum kesini ke tempat saya, sebelum saya videokan itu pernah diserviskan ya. Itu sudah pernah ganti filter udara. Oke, filter udara, tapi kendala masih. Karena gini, motor ini itu berasap hitam. Berasap hitam itu kan banyak faktor ya, mungkin dari filter udara yang kotor ya, jadi kotorannya masuk ke ruang bakar, itu keluarnya berasap hitam, itu juga pengaruh. Terus yang kedua, borosnya bahan bakar itu terjadi pada kelistrikan yang kurang besar ya, dari pengapian ya. Pengapiannya kurang besar sampai cop businya diganti, tapi kendala masih tetap ada. Ini juga diganti, filter udara juga sudah diganti. Oke, jadi langsung saya kasih tahu saja ya, ciri-ciri ECM error itu kayak gimana. Oke, yang pertama kita cek nyalakan ya. Stasionernya itu biasanya pincang, dia tidak stabil ya. Yang pertama itu coba kita buktikan. Oke, jadi stasionernya itu pincang, kayak motor keborosan di RPM awal ya, di stasioner. Terus untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya, sebentar, ini kameranya ngeblur. Oke, untuk yang kedua itu bagian pembakaran, bagian busi ya. Businya itu biasanya berwarna hitam pekat. Itu yang kedua. Ya. Terus untuk yang selanjutnya itu berasap hitam ketika di motor digeber-geber. Coba kita akan nyalakan. Kita geber ya. Oke, untuk yang kedua itu ya, berasap hitam. Ini tadi motor berasap hitam pekat. Terus untuk yang selanjutnya ya, ketika dicabut bagian kiprok, ini motor nanti akan RPM-nya akan tinggi itu jika ECM-nya error. Coba kita akan nyalakan ya. Awal stasioner di 1300 sampai 1500 ya. Coba kita akan lepas. Jika RPM-nya naik ketika saya lepas kiproknya, berarti fix ECM-nya error.
motornya bandang ya. Oke. Oke. Motornya di kisaran 1600 sampai 1700. Ini ketika kiprok saya lepas itu menjadi bandang karena ECM tidak mampu menampung melebihi 12 volt karena ECM-nya error. Kan pengisian itu di angka 14,2 ya. Jadi ketika dilepas kan otomatis arus itu stabil di 12 volt. Jadi fix ini ECM-nya error. Oke, kita coba pasang lagi. Terus untuk solusinya itu ada dua cara ya. Ketika cara yang pertama itu kita ganti ECM. Yang pertama kita ganti ECM. Terus untuk yang kedua itu kita kasih step down ya. Step down 12 volt ya. Ke keluaran 12 volt yang masuk ke ECM itu dikasih step down. Step downnya kalau nggak salah harganya sekitar 50-an ya, kurang lebih sekitar 50. Kalau untuk beli ECM itu sekitar 750 sampai 1 juta. Kalau kemarin saya kan ada kendala kayak gini, itu saya ganti di ECM ya, di ECM-nya saya ganti karena yang punya itu minta diganti karena motornya sering dibuat perjalanan jauh, takut kalau ada apa-apa di jalan, jadi minta dinormalkan, diganti. Terus kalau mau menghemat biaya itu bisa diganti menggunakan step down. Oke, kalau belum jelas step downnya bisa lah ya dicari di Google karena step down kan juga sudah banyak yang pasang di motor yang ECM-nya itu bermasalah. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini adalah cara ngecek ya secara manual ya, mungkin secara feeling ya kalau nggak punya alat ukur. Itu yang pertama, stasionernya itu pincang ya. Terus yang kedua pembakaran busi itu hitam pekat. Yang ketiga itu boros. Terus yang keempat ketika dicabut kiprok itu RPM-nya akan bandang sendiri. Terus yang selanjutnya itu ketika digeber itu mengeluarkan asap hitam. Oke ya, mungkin segitu dulu saja ya. Semoga bermanfaat tutorial receh kali ini. Semoga bermanfaat. Terus nanti bagi yang suka bisa like ya, like, komen ataupun subscribe. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya dari saya. Oke, terima kasih.